Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CNC, kembali lagi dengan saya Rio Saputra di channel CNC Indonesia. Kali ini saya akan berbagi sedikit atau membahas gimana cara menggunakan sebuah relief tool yang bernama Wave Wedger. Ini adalah sebuah toolnya. Gimana cara menggunakannya? Oke, kita mulai saja teman-teman. Yang pertama di sini saya akan menggunakan sebuah software Arcam Pro seperti biasa, yaitu 2008. Jika kalian yang belum punya software, bisa kalian download gratis. Linknya saya sediakan di link deskripsinya video ini. Oke, kita buka dulu. Penampilannya seperti ini teman-teman. Dari versi-versi yang baru atau yang lama sebuah Arcam Pro, semuanya fungsinya sama. Cuman yang baru seperti yang 2018 ada lebih peningkatan, penambahan sebuah tool-tool. Tapi intinya semua toolnya yang sama itu fungsinya sama aja. Di sini pertama kita membuat sebuah model baru. Di sini masukkan ukuran model tersebut teman-teman sesuai keinginan kalian. Di sini sebagai contoh saya 1000 x 1000 saja. Ini ukuran mili, jadi 100 cm sama aja. Di sini ada ukuran mili atau inch kalian. Di sini resolusinya saya perbesar, saya penuhkan. Ini untuk menampilkan nanti layarnya itu atau penampilan dari gambar itu dia lebih maksimal. Oke, kemudian di sini yang harus kita kerjakan atau kita lakukan sebelum menggunakan Wave Wedger ini atau penyihir ini, langkah pertama kita harus mempunyai vektor. Di sini vektor belum ada, kita klik dia tidak akan kena, tidak bisa atau tidak bekerja. Yang pertama kita membuat sebuah vektor. Vektor itu minimal terdiri dari dua. Satu vektor utama dan yang kedua itu adalah vektor dari motif yang akan dibentuk. Contohnya di sini saya bikin yang simpel, bikin lingkaran. Seperti ini. Saya tadi sudah dari awal udah bilang itu harus terdiri dari dua vektor. Ini adalah vektor utama, ini adalah modelnya. Dan yang kedua kita harus membentuk pola dari bentuk reliefnya itu sendiri. Mau sebagai contoh mau runcing atau cembung itu ditentukan oleh vektor yang kedua. Sebagai contoh ini saya akan membuat seperti ini. Oke teman-teman. Yang pertama saya akan membuat cembung dulu. Gimana cara membuat cembungnya? Gampang. Di sini ada nama vector tool. Kalian pilih yang ini. Not editing. Kalian klik aja. Kemudian di sini bisa kontrol kanan. Pilih yang convert pen to R atau A ini. Atau kalian bisa klik saja di keyboard A. Dia otomatis seperti ini. Di sini sudah bikin cembung. Kemudian akan saya perkecil. Di sini 66 saya akan rubah menjadi 50 saja. Seperti ini. Harapan. Kita harus sesuaikan dengan ini. Ini lebarnya berapa? Jadi ini kalau terlalu besar nanti juga kalau kita bikin
ini kecil nggak sesuai, ini harus kita perkecil lagi. Ini bisa, tapi nanti hasilnya bisa kita lihat. Ini adalah ukurannya dulu, kita rubah kembali, kita perkecil lagi di 30. Oke teman-teman, ini yang pertama. Kemudian model yang pertama saya bikin model lagi yang lain. Ini saya copy, pakai copy yang ini juga bisa, pakai control copy paste bisa. Ini sebelahkan seperti ini. Yang kedua saya bikin motif yang berbeda dulu. Di sini saya akan tambahkan sebuah titik atau poin seperti ini. Saya akan pasang di tengah-tengah seperti ini. Ini adalah motif yang kedua, sebagai contoh aja. Saya bikin lekuk seperti ini. Dan yang tiga, saya bikin satu lagi teman-teman. Ini cuma pola-pola saja. Saya copy sebelahnya. Dan yang kita butuhkan sebenarnya cuma dua, ini cuma nanti untuk membedakan hasilnya saja teman-teman. Ini akan saya hapus saja ini poinnya. Delete point. Oke teman-teman, ini saya bikin runcing seperti ini dengan pola yang berbeda. Seperti ini aja, ini sebagai sampel. Yang saya tadi sudah bilang, yang kita butuhkan cuma dua, vektor utama dan vektor bentuk. Ini vektor utama dan vektor bentuk. Langkah yang pertama, kita blok dulu ini. Kemudian vektor utama, kemudian vektor yang kedua, satu saja teman-teman cukup. Jadi dua vektor. Kemudian di sini bisa lihat tampilan 3 dimensinya masih kosong. Masih kosong teman-teman. Kemudian di sini kita klik wave edger. Kemudian di sini cross, saya menggunakan isi saja 2. Ini jarak ini 2 sudah cukup. Di sini dan ketinggiannya dia meloncat nanti saya bikin 40. Dan ya yang ke bawah saya bikin 10. 20 juga bisa, terserah kalian. Kemudian ini bentuknya mau lebih lengkuk atau lebih runcing seperti ini. Kemudian di sini bisa kemudian kita add. Seperti ini teman-teman. Bisa kita zoom. Ini. Kemudian ini adalah pola yang bulat. Kemudian saya pakai pola yang kedua, yang ini, yang tengah teman-teman, yang agak bulat tapi bukan nggak bulat, runcing juga tidak runcing, seperti ini. Oke, langkahnya sama seperti ini teman-teman. Kita blok dulu vektor utama, kemudian vektor kedua.
kemudian kita klik ini, kita lihat hasilnya dulu masih kosong, kemudian klik wave feature, kemudian add, dia akan membentuk pola seperti ini teman-teman. Kita lihat seperti ini yang kedua dan ini yang pertama, bisa kita lihat bedanya. Sambung. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan yang lancip. Nah, sama langkahnya seperti ini. Kemudian oke. Saya lihat hasilnya. Lancip, ujungnya seperti ini. Oke. Di sini saya akan kemudian kita lanjutkan dengan membuat vektor yang berbeda. Ini cuman ini intinya terdiri dua vektor, minimal dua vektor, vektor utama dan vektor yang kedua ini adalah pola, bentuk polanya. Dan vektor utama ini bisa terdiri berapa vektor. Sebagai contoh di sini saya sudah membuat vektor bisa dibilang rantai. Ini vektor rantai. Di sini saya akan menggunakan ini vektor rantai. Saya copy saja. Ini teman-teman. Kemudian saya paste. Saya taruh di sini ya. Lihat hasilnya masih kosong. Di sini tadi saya bilang vektor utama ini minimal 1. Tapi kalau lebih dari 1 juga bisa seperti ini. Ini adalah banyak vektor, vektor elip. Bikinnya juga mudah. Di sini ada sebuah tool namanya elip. Ini seperti ini. Kemudian bisa kalian buat, bisa kalian taruh di mana seperti ini. Buatnya mudah. Ini adalah kumpulan dari sebuah vektor elip namanya. Ini adalah polanya, saya geser sebelah dulu. Kemudian ini akan saya copy lagi dan lebih banyak. Oke, seperti ini. Kemudian akan saya putar. Ini akan saya putar. Oke, sebuah contoh seperti ini saja. Ini adalah kumpulan dari sebuah vektor elip. Oke, selanjutnya di sini saya blok. Lingkarannya ini saya tidak gunakan. Saya hapus karena tadi sudah saya buat. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah pola. Ini tadi sudah lancip. Saya ingin buat bulat. Yang bulat ini dulu, seperti ini. Kemudian kita klik saja wave feature-nya seperti ini. Ini saya bikin 20. 20 ini itu kan terdiri dari vektor, dia akan lewat bawah dan lewat atas. Ini lewat bawahnya itu 20, kira-kira 20% dan atasnya 40%. Seperti itu. Kemudian kita oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini teman-teman. Dan kalian lihat,
Ini bertabrakan tadi dengan yang tengah, tabrakan dengan yang ini, nggak masalah. Ini sebagai contoh saja. Ini tadi saya ngomong itu ada 40 dan 20, itu adalah ini teman-teman. 40 itu adalah yang naik di atasnya dan 20 yang ke bawahnya. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa lihat bikin lagi pola yang lain. Ini adalah contoh simpel bikin rantai. Kemudian bikin pola kembali yang lain bisa. Oke. Kemudian di sini akan saya bikin jari-jari teman-teman. Copy paste, kemudian saya tarik ke bawah. Oke. Kemudian saya pakai copy paste biar lebih singkat. Jarak ini sebagai contoh saja teman-teman, tidak saya atur. Contoh buat jari-jari saja teman-teman. Ini vektor utama. Vektor utama itu minimal kita bikin 1 dan maksimal terserah kalian. Oke. Kemudian di sini akan saya potong garis yang lewat seperti ini. Dan vektor ini polanya terserah kalian. Ini cuma sebagai sampel saja teman-teman, cara menggunakannya dan fungsinya itu gimana. Oke. Setelah ini saya blok semuanya. Kemudian di sini saya akan pilih model yang kedua. Lihat hasilnya. Di sini saya akan layar baru. Yang layar kedua saya matikan biar kosong, nggak kelihatan. Oke. Kemudian di sini kita bikin. Ini ada 20 40, terserah kalian. 10 ke bawahnya juga bisa, 50 ke atasnya juga bisa, terserah kalian aja. Tapi umumnya di sini udah cukup. Men-add. Ini adalah hasilnya teman-teman. Ini bisa kita zoom hasilnya. Cukup rapi. Ini adalah contoh sebagai jari-jari saja. Bisa kalian tambahkan lagi jari-jarinya, ini ditambahkan. Terserah kalian polanya ini, vektornya ini terserah kalian. Ini adalah contoh cara menggunakannya saja. Begini saja tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Kalian dari subscribe channel kalian itu sangat bermanfaat bagi saya. Semoga video saya tetap berkembang, YouTube saya, dan bisa kita saling belajar teman-teman. Oke, begitu saja. Semoga video dari saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.